Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Siti Fatimah Nurwahidah. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah, ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai penjelasan materi bab 2, yaitu teks eksplanasi. Ya. Nah, apa sih teks eksplanasi ini? Teks eksplanasi ini berhubungan dengan menjelaskan, ya. Tetapi ada yang membedakan menjelaskan apa sih teks eksplanasi ini? Nah, ini yang membedakan teks eksplanasi dengan teks-teks lainnya, ya. Jadi, teks eksplanasi ini dia menjelaskan mengenai sebab akibat yang berhubungan dengan berbagai fenomena, ya. Nah, jadi harus ada sebab akibatnya nih tentang fenomena yang terjadi, ya, dan menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa fenomena itu bisa terjadi, ya. Nah, kita bisa lihat di sini pengertian teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya, eksplanasi berisi fakta yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Ya, betul sekali. Jadi intinya eksplanasi ini menjelaskan sebab akibat terjadinya fenomena, begitu ya. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar atau melihat berbagai fenomena yang terjadi di sekeliling kalian, ya. Seperti fenomena banjir, longsor, gunung meletus, angin puting beliung, dan fenomena-fenomena lainnya. Nah, teks eksplanasi ini menjelaskan fenomena-fenomena tersebut, tetapi menjelaskan sebab akibatnya. Begitu ya. Nah, kemudian ada tujuan teks eksplanasi. Tujuannya untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar pembaca paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Ya. Jadi walaupun si pembaca tidak ada di tempat kejadian, karena adanya teks eksplanasi, si pembaca atau pendengar bisa mengetahui atau seolah-olah melihat apa yang sedang terjadi. Begitu ya. Nah, kemudian ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta, ya. Jadi ciri teks eksplanasi yang pertama ini informasinya harus fakta, begitu ya. Tidak tidak katanya atau tidak hoax, ya. Jadi harus betul-betul apa adanya, ya, fakta. Dua, fenomena yang dibahas harus bersifat keilmuan dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Betul sekali ya. Jadi harus bersifat keilmuan, berhubungan juga dengan ilmu pengetahuan. Kemudian, yang ketiga, sifatnya informatif, ya. Karena tujuannya tadi kan memberikan informasi ya, teks eksplanasi ini. Nah, otomatis ciri-cirinya itu bersifat informatif, yaitu bersifat memberikan informasi, begitu ya. Nah, kemudian yang keempat, terdapat pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Ya, jadi hubungan sebab akibat itu artinya kausalitas. Ya. Jadi dalam teks eksplanasi ini harus terdapat pernyataan-pernyataan kausalitas atau yang memiliki hubungan sebab akibat, ya. Nah, kemudian menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi, ya. Nah, berdasarkan letak
gagasan utamanya atau gagasan umum, paragraf dapat dibagi menjadi 3 jenis, ya, yaitu bersifat deduktif, ya. Gagasan umumnya atau ide pokoknya terletak pada bagian awal paragraf. Kemudian, ada juga paragraf induktif, paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya terletak pada di bagian akhir paragraf. Nah, kemudian ada juga paragraf campuran. Ya, jadi memiliki 2 kalimat utama atau 2 ide pokok yang berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, dalam teks eksplanasi, biasanya paragraf-paragrafnya ini bersifat deduktif, yaitu gagasan umumnya atau ide pokoknya terletak pada bagian awal paragraf. Jadi, paragraf selanjutnya yaitu berupa penjelasan dari ide pokok atau gagasan umumnya. Ya, gagasan umum di paragraf pertama, begitu ya. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Isinya itu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Ya. Nah, pada intinya, dalam identifikasi fenomena ini, biasanya terdapat latar belakang atau asal-usul fenomena itu, ya, fenomena yang akan dibahas, begitu ya, berupa pendahuluan ada di identifikasi fenomena. Dan biasanya paragraf yang ada di identifikasi fenomena ini disebut dengan paragraf deduktif. Ide pokoknya ada di awal paragraf, ya, yaitu ada di identifikasi fenomena. Nah, kemudian struktur yang kedua ada proses kejadian, ya. Nah, di proses kejadian ini memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan atas bagaimana atau mengapa, ya. Jadi dalam proses kejadian ini harus ada kausalitas atau hubungan sebab akibat atas terjadinya fenomena itu, ya. Nah, di sini harus rinci sekali, harus ada sebabnya dan harus ada akibatnya dari fenomena itu, ya, begitu. Nah, biasanya di paragraf yang ada di proses kejadian ini berupa kalimat-kalimat penjelas, ya. Kalimat penjelasan dari mana? Nah, dari ide pokok yang ada di identifikasi fenomena, ya. Kalimat penjelasnya ada di struktur kedua, yaitu ada di proses kejadian. Nah, kemudian ada struktur yang ketiga, ya. Nah, struktur yang ketiga ini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi, pada struktur ulasan di sini sebagai akhir dari teks eksplanasi, ya, yang terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena, ya, dalam menyikapi fenomena yang sedang dibahasnya tentunya, begitu ya. Nah, kemudian ada kebahasaan teks eksplanasi, ya. Yang pertama menggunakan banyak kata denotatif, ya, atau makna yang sebenarnya. Nah, jadi dalam teks eksplanasi ini maknanya yang sebenarnya, ya, katanya kata denotatif, bukan kata konotatif, makna yang bukan sebenarnya. Kalau konotatif biasanya sering ada di puisi-puisi, ya, sebagai kata-kata kiasan yang bukan makna sebenarnya. Tapi dalam eksplanasi ini harus menggunakan kata denotatif, ya, yaitu makna yang sebenarnya, supaya pembaca atau pendengar mudah memahami tentang teks eksplanasi itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi kausalitas, ya, atau hubungan sebab akibat. Contohnya
sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Pokoknya hubungan sebab akibat ya. Harus ada nih ya di teks eksplanasi. Kemudian, yang ketiga ada konjungsi kronologis ya, atau hubungan waktu. Seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, kemudian menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Ya, contohnya gempa bumi, banjir, longsor, ya. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi tentang virus corona dan analisis strukturnya. Nah, virus corona ini masuk ke fenomena apa sih? Nah, virus corona ini termasuk ke dalam fenomena non-alam. Kenapa non-alam? Karena virus corona ini berupa wabah, ya, tapi wabahnya memang dialami oleh hampir semua negara, begitu ya. Jadi mendunia, ya, wabah yang mendunia. Nah, di sini ada struktur yang pertama, identifikasi fenomena, ya, bisa dibaca. Sudah ya. Kemudian struktur yang kedua, proses kejadian. Nah, bisa dilihat dan dibaca apa saja isinya. Dan yang terakhir, struktur ulasan. Ya, bisa kalian lihat juga dan dibaca. Ini yang termasuk ke dalam struktur ulasan. Sudah ya? Nah, ini merupakan contoh teks eksplanasi tentang virus corona dan analisis strukturnya, ya. Nah, alhamdulillah penjelasannya sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Tetap semangat walaupun kita masih berada di pandemi ini, ya. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa, jangan lupa sholat 5 waktu, dan tetap semangat belajar, ya. Jangan lupa kerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan di e-learning, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.